Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I have a statement from Ruqayya in relation to the slander of a man called Abu Darda. Ruqayya's statement is as follows. I never said what Abu Darda claimed, that Allah spoke as Ruqayya confessing about a new prophet. Wallahi, I, Ruqayya, never said there is a new prophet in reference to myself. Allah made me his witness because I belong to Sayyid Muhammad Qasim's group. Before Allah made me his witness, I had already received Allah's words since childhood, hearing them deep within my heart. At the time, I didn't understand, but by 1999 it became very clear, and it has remained clear until now. I have shared much of this with my friend Khadija. She knows my story, and we met in 2008. All of my dreams Allah has woven into his words, and that is proof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan Ana Abu Darda, yang mana Ana akan menjelaskan mengenai statementnya Ruqayya yang dibawakan oleh Nasar mengenai apa yang Ana sampaikan terhadap Ruqayya. Ana tidak serta-merta mengucapkan Ruqayya sebagai nabi. Namun Ana mengatakan sama saja dengan ucapan Ruqayya mengatakan bahwa Ruqayya mendapatkan firman atau wahyu, ya. Kalau udah mengatakan firman ini berarti dia mendapatkan wahyu. Kita ketahui bahwa wahyu ini sudah ditutup karena wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sebagai penutup para nabi dan rasul. Jadi wahyu ini sudah tidak ada. Maka jika ada seseorang yang mengatakan dia mendapatkan wahyu dalam mimpinya berupa firman dari Allah Azza wa Jalla, maka ini harus dipertanyakan, sebab wahyu sudah ditutup. Sekali lagi Anda katakan wahyu sudah ditutup. Jika ada seseorang mengatakan dia mendapatkan wahyu berupa firman langsung dari Allah Azza wa Jalla, maka dia sama saja mengatakan bahwa dirinya adalah nabi, walaupun dia tidak menyebutkan saya adalah nabi. Tidak. Jadi Ana sudah menjelaskan sebelumnya di penjelasan Ana mengenai Ruqayya, bahwa Ruqayya tanpa sadar dia sudah menganggap dirinya adalah nabi. Maka kita akan membahas masalah apakah setan berani mengaku sebagai nabi dalam mimpi seseorang atau mengaku sebagai Tuhan. Kita perlu membahas mengenai apakah setiap orang yang bermimpi bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah mendapatkan ru'yah shadiqah. Karena ada hadis yang menerangkan bahwa jika seseorang berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia betul-betul berjumpa dengan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan syaitan tidak bisa menyerupai beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ataukah ada kemungkinan setan berani mengaku sebagai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tetap tidak bisa menyerupai wujud fisik beliau?
Sebelum membahas setan bisa mengaku dirinya sebagai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menemui seseorang dalam mimpi, kita perlu mengingat bahwa di dalam kehidupan nyata ada manusia yang mengaku sebagai Tuhan. Ya, ada manusia yang mengaku sebagai Tuhan, dan juga ada manusia yang mengaku sebagai Nabi. Contohnya adalah Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan. Kita tahu ya, Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Lalu ada Musailamah yang mengaku sebagai Nabi. Banyak pula riwayat mengenai dua orang alim yang berselisih tentang mana yang lebih buruk antara orang alim yang fasik dan orang bodoh yang ahli ibadah. Jadi mereka kemudian berpura-pura memberikan wahyu kepada dua orang tersebut, dan terbukti bahwa orang alim yang masih fasik itu lebih baik daripada orang bodoh yang ahli ibadah. Jelas ya, orang alim yang masih fasik itu lebih baik daripada orang bodoh yang ahli ibadah, karena si bodoh ini percaya bahwa yang didengarnya adalah suara Tuhan. Jadi kisah ini diantaranya disebutkan dalam kitab Maraq al-Ubudiyah karya Syekh Nawawi. Dalam riwayat yang populer juga sebutkan bahwa ada setan yang mengganggu Syekh Abdul Qadir al-Jilani dengan cara mengaku sebagai Tuhan. Jadi mengenai kisah Syekh Abdul Qadir al-Jilani itu ada riwayatnya dari Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, dari seorang ulama salafi dari Suriah, dalam salah satu fatwanya yang mengenai kemungkinan setan berani mengaku sebagai Tuhan dan sebagai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hampir-hampir mirip ya, bukan mirip sih, sebetulnya memang mirip. Hanya saja kayak Musailamah ini, dia itu memang mengaku sebagai nabi, tetapi kalau Ruqayyah dia tidak mengaku sebagai nabi, tapi apapun ucapannya yang dikatakan, yang mengaku sebagai, katanya itu dia mendapatkan firman dari Allah atau wahyu ya. Dia nggak mengatakan wahyu, tapi tanpa sadar dia ini mengatakan dia mendapatkan wahyu. Dalam syariat Islam sudah tidak ada lagi wahyu, sudah ditutup semenjak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Sebagaimana Dajjal dan Fir'aun, setan juga berani mengaku sebagai Tuhan untuk menyesatkan manusia. Maka dia juga pasti berani mengaku sebagai nabi. Setan saja berani mengaku sebagai Tuhan, apalagi mengaku sebagai nabi. Setan juga tentunya berani mengaku sebagai Rasulullah SAW dalam mimpi seseorang yang bodoh di zaman ini, yang tentu saja tidak pernah melihat fisik Rasulullah SAW serta tidak mengaji mengenai sifat-sifat fisik Rasulullah SAW dalam kitab-kitab hadis, lalu mengajarinya sesuatu yang menyimpang. Jelas ya. Jadi Ruqayyah ini bermimpi bertemu dengan Nabi Isa. Dalam mimpinya ada seseorang yang mengatakan, saya Nabi Isa, saya Nabi Isa alaihissalam, dan menyuruhnya si Ruqayyah ini seperti ini dan seperti itu, atau menyampaikan sesuatu yang dibawakan oleh Nabi Isa alaihissalam. Lalu si pemimpi ini percaya bahwa itu adalah Nabi Isa. Jelas ini adalah mimpi yang datangnya bukan dari Allah Azza wa Jalla, tapi dari setan. Setan telah memasuki mimpinya dan membuat dan menyebarkan fitnah di dalam mimpinya, sehingga orang bodoh ini, orang bodoh yang taat ibadahnya, lalu percaya, gampang percaya.
Kenapa bisa seperti itu? Karena dia ini tidak mau belajar dalam ilmu agama. Jadi seorang muslim adalah wajib menuntut ilmu agama. Jadi ketika seorang muslim ini tidak mau menuntut ilmu agama, maka mereka akan terperosok dalam kesesatan. Lalu bisa jadi setan akan menampakkan diri sebagai orang yang berwibawa dan bercahaya. Di dalam mimpi, setan pun bisa menampakkan dirinya sebagai orang yang berwibawa dan bercahaya yang kita lihat. Lalu orang bodoh percaya bahwa itu adalah Rasulullah SAW, karena dia tidak pernah berjumpa langsung dengan beliau SAW, sehingga tidak tahu bedanya. Berbeda dengan para sahabat radhiyallahu anha dan para sahabat radhiyallahu anhu yang pernah berjumpa langsung dengan beliau SAW. Ibnu Taimiyah mengatakan jika ada orang yang bukan sahabat Nabi mengaku bertemu Rasulullah SAW dengan ciri-ciri yang tidak sesuai yang dikabarkan dalam hadis-hadis sahih, maka yang dilihatnya itu adalah syaitan yang berdusta. Ibnu Taimiyah sendiri yang mengatakan, artinya syaitan berani mengaku sebagai Rasulullah SAW dalam mimpi seseorang. Jadi apa yang dikatakan oleh Nasar, dan dia membuat fitnah di dalam videonya di YouTube dan menyebarkan bahwa perkataan ana ini salah. Ana yang mengatakan bahwa sama saja Ruqayyah ini tanpa sadar dia mengatakan dia itu nabi, walaupun dia tidak mengatakan dirinya itu sebagai nabi. Jadi ada salah memahami dalam pengertian yang Anda jelaskan saat itu. Lalu Abdullah Ibnu Bas, ulama rujukan kerajaan Arab Saudi, mengatakan dalam fatwanya bahwa setan bisa ya dan berani berbohong mengaku sebagai Rasulullah SAW dalam mimpi seseorang. Setan tidak akan bisa menyerupai fisik Rasulullah, tapi dia berani mengaku sebagai Rasulullah SAW. Jadi jelas ya, ketika kita bermimpi lalu bertemu dengan seseorang, orang yang berwibawa, bercahaya, lalu dia mengatakan saya adalah Rasulullah SAW, atau dia mengatakan saya adalah Nabi Isa alaihissalam, atau mengatakan nabi-nabi yang lainnya. Ini jelas bahwa mimpi tersebut datangnya dari syaitan, bukan dari Allah Azza wa Jalla. Jadi klaim tentang mimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW dalam mimpi juga tidak boleh diterima dari setiap orang yang mengakuinya. Para ulama mengatakan yang boleh diterima klaimnya adalah orang-orang yang soleh dan berjalan di atas ilmu dan syariat Islam yang benar. Jadi ketika ada seseorang bermimpi bertemu dengan Rabbnya, lalu Rabbnya mengatakan saya adalah Allah, saya adalah Tuhanmu, ini jelas salah. Jelas salah, sebab Rabbnya tidak akan mengatakan saya adalah Allah atau Tuhannya, tidak. Bagaimana kita bisa mengetahui itu adalah Rabb kita ketika kita bermimpi? Jadi tubuh kita, jiwa kita, raga kita, pikiran kita, tangan kita, badan kita seluruhnya, ya, itu akan mengatakan pada diri kita sendiri bahwa itu Allah. Bukan ketika kita bermimpi kita bertemu dengan suatu cahaya, terus cahaya itu mengatakan bahwa dia adalah Allah. Ini jelas bahwa syaitan telah membuat fitnah di dalam mimpi orang tersebut.
Jadi mimpi itu bermacam-macam, tidak semuanya pasti benar dan merupakan bagian dari nubuah. Tidak. Dalam Sahih Muslim disebutkan sebuah hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, dibawakan oleh Imam Al-Baghawi dalam Syahrus Sunnah, ya, kitabnya Syahrus Sunnah, katakan, jadi namanya mimpi bisa saja dia benar dari Allah sebagai busyrah, bisa juga dari syaitan, bisa juga hadisun nafsi atau bunga-bunga tidur. Jadi sekali lagi, apa yang dibawakan oleh Ruqayyah ini, mimpi-mimpinya Ruqayyah ini, atau dia mengatakan dia pernah berbicara dalam kolbunya, Allah berbicara kepada kolbunya ini, ya, jelas ini adalah kebohongan atau tipu daya dari fitnahnya Dajjal, tipu daya dari syaitan yang memang sudah merasuki pada dirinya, bahwa mereka ini, Ruqayyah ini memang orang yang bodoh dalam agama. Sama seperti ucapannya Nasar yang dia ini tidak mau menelusuri Islam yang sebenar-benarnya. Dia tidak mau belajar mengenai permasalahan ini, lalu dia hanya mengedepankan egonya, mengedepankan hawa nafsunya. Dia akan tersesat sedalam-dalamnya. Jadi apa yang diucapkan Ruqayyah mengenai dirinya, bahwa dia ada sebagai Ruqayyah, sebagai putrinya Rasulullah, sebagai penyampai, ya, dan harus diikuti ucapannya, dan kita mengedepankan ucapannya si Ruqayyah dan membuang Al-Quran dan Sunnah, jelas ini adalah kesesatan yang sejelas-jelasnya, kesesatan yang terang menderang, tanpa harus kita pelajari ucapannya Ruqayyah ini. Jika kita memang paham dengan ilmu agama, pastinya kita akan mengetahui dengan jelas ucapan Ruqayyah ini memang batil atau hak, gitu. Jadi kita bisa membedakan ucapan-ucapan yang batil dan hak. Adapun orang yang berbohong bahwa dirinya telah bermimpi berjumpa atau didatangi Rasulullah SAW, maka dia adalah orang pendusta besar. Dia seseorang pendusta besar. Dia telah berdusta atas nama Allah dan berbohong atas nama Rasulullah SAW. Jika dalam kebohongannya tersebut terbukti dia memiliki motif yang bisa menimbulkan kerusakan dan kegaduhan, maka pemerintahan yang sah perlu memberlakukan hukuman dan tindakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pelaku kebohongan atas Nabi SAW tidak dibenarkan mengaku melakukan kebohongan tersebut demi kebaikan, ya. Dia bermimpi atau melakukan kebohongan, telah bermimpi bertemu dengan Rasulullah atau Allah Azza wa Jalla, terus demi kebaikan yang dia maksud atas nama apapun, misalnya untuk menghibur orang atau membuat orang lebih semangat dalam berislam. Dalam hal ini Ibnu Hajar mengatakan, jadi tidak ada yang bisa dibenarkan melakukan dusta atas nama Allah dan Rasulnya demi kebaikan yang diklaimnya. Itu yang diklaim seseorang tersebut yang bermimpi atau berbohong dalam mimpinya. Jadi jelas, ya, antara mimpi yang benar, mimpi yang hak, dan mimpi yang batil. Di mimpi-mimpi itu ada mimpi bohongan,
ada mimpi yang dari syaitan, ada mimpi yang benar. Jadi itu jelas, terang menderang. Jadi setiap seorang yang melihat, mendengarkan perkataan-perkataan yang si Ruqayyah, terhasut oleh perkataan yang Ruqayyah dengan yang indah-indah, padahal itu menyesatkan, padahal itu adalah kebatilan, maka dia sebenar-benarnya sudah tersesat dan termasuk dalam orang yang bodoh. Semoga ini bisa menjawab ucapannya Nasar dan bisa menjadi ibrah untuk kalian semua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.